Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya Ardi Strawberry saat ini akan membersamai sedulur Sukoharjo semuanya di channel kesayangan kita, PKS Sukoharjo. Kita hari ini akan berbincang-bincang santai, berbincang-bincang penuh makna dan arti tentang perjuangan Kota Makmur, Kota Sukoharjo, kota kita tercinta. Bersama tamu istimewa kita, yaitu Mas Ari Sarwanto dari DPD PKS Sukoharjo. Mari kita sapa beliau yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas Ari? Alhamdulillah baik-baik Mas Ardi. Alhamdulillah. Kami menyampaikan banyak terima kasih di tengah kesibukan Mas Ari sebagai Ketua DPD PKS Sukoharjo masih berkenan untuk rawuh di studio kami. Alhamdulillah. Mas Ari, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin tentunya akan kami sampaikan kepada Mas Ari. Semoga ini mewakili poros dulur di Sukoharjo. Mungkin mereka juga pengen tahu bagaimana kabarnya PKS Sukoharjo saat ini, gitu ya. Kami sempat lihat itu ya di berbagai media itu pada pemilihan calon legislatif ya kemarin 2019 PKS itu mengantongi 5 anggota legislatif. Ya, mungkin bisa sedikit diulas ceritakan bagaimana perjuangan PKS waktu itu. Terima kasih. Jadi PKS 2019 memang benar kita dapat 5 kursi di Kabupaten Sukoharjo dan merata di 5 dapil. Dan ini semua sungguhnya yang jelas ini atas berkat rahmat Allah itu ya, atas izin Allah, atas kehendak Allah. Tapi di samping itu tentunya ada usaha, ada upaya, ada strategi dan sebagainya. Jadi kami di tahun kurang lebih 3 tahun sebelum pemilu kita sudah mulai istilahnya penataan struktur. Jadi kepengurusan kita tata. Kalau di kita istilahnya di tingkat kecamatan kita adakan musyab, kemudian di tingkat ranting kita adakan musrenran gitu ya, musyawarah ranting. Dan alhamdulillah setelah saya dilantik jadi pengurus DPD 2015, 2016 langsung mulai penataan struktur. Setelah jalan 2 tahun kita mulai memikirkan menyiapkan kader-kader terbaik dan masyarakat ataupun tokoh masyarakat yang siap bergabung dengan kita rekrut. Dan alhamdulillah di pemilu 2019 kemarin selain kita bisa merekrut calon anggota dewan atau caleg itu dari jalur kader, alhamdulillah para tokoh ada yang ikut bergabung kita di beberapa dapil. Dan hasilnya alhamdulillah di pemilu 2019 kita dapat 5 kursi. Jadi salah satu strateginya tadi penataan struktur dari tingkat kabupaten sampai ranting, kemudian kita rekrutmen caleg baik jalur kader, jalur pengurus, tambah jalur tokoh masyarakat. Dan setelah itu ya semua lini, semua sayap, semua kekuatan kita gerakkan dan alhamdulillah atas berkat rahmat Allah kita dapat 5 kursi. 5 kursi. Dan ini ada catatan baiknya juga, maksudnya prestasi selain 5 kursi, alhamdulillah dulu kan kita pernah 5 kursi, kemudian terakhir tinggal 1, dan ini berarti kita alhamdulillah bisa mengembalikan dari 1 menjadi 5 lagi, plus kita dapat pimpinan dewan. Ini menunjukkan berarti kita di pemilu itu adalah dapat 4 besar gitu. Jadi kan yang bisa dapat pimpinannya diambil dari 4 besar, partai terbesar 4 gitu ya. Dan kita dapat di situ alhamdulillah. Sebelumnya belum pernah dapat pimpinan dewan. Oh begitu, siap. Gini Mas Ari, ada yang menarik dari jawaban Mas Ari tadi bahwa di tahun 2019 PKS itu menggandeng tokoh-tokoh di luar PKS, tokoh masyarakat, dijadikan sebagai anggota legislatif.
dan ternyata itu cukup mampu mendongkrak suara PKS. Betul nggih? Iya, betul. Ini apakah strategi ini akan diulang kembali ketika nanti ada pesta demokrasi di Sukoharjo lagi? Ya. Jadi di 5 dapil alhamdulillah kita ada tokoh masyarakat yang masuk menjadi caleg kita, dan alhamdulillah pula di antara mereka ada satu yang bisa menjadi anggota dewan. Maksudnya ini menunjukkan bahasanya tokoh masyarakat yang berkompetensi itu punya potensi juga untuk bisa lolos menjadi anggota dewan gitu. Kemudian oleh karena itu dengan keberhasilan di 2019 itu kami ingin meneruskan tradisi ini. Jadi kita tidak ingin PKS stagnan itu ya, hanya mengandalkan kader terus gitu ya. Nah, kita ingin terus berkembang, maka tetap kita akan jalankan program ini untuk rekrutmen tokoh biar PKS itu tidak hanya jadi milik kader tapi milik masyarakat, sehingga kita merangkul tokoh-tokoh masyarakat yang siap bergabung dengan kita. Dan alhamdulillah responnya bagus itu ya. Dan ini bahkan kemarin saya sempat didatangi salah satu tokoh pasca pemilu itu, sudah istilahnya nembung, Mas, kalau saya besok nyalek lewat PKS boleh enggak, Mas? Oh, sangat boleh pun, monggo. Itu saya jalan, bahkan jenengan grani pun nanti kita sesuaikan dengan dapil jenengan, sampai saya gitu kan. Oh, begitu. Ya, matur nuwun sangat Mas Ari atas penjelasannya, cukup menarik untuk kita simak gitu. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, kepada seluruh sedulur Sukoharjo bisa mendukung channel kita, channel PKS Sukoharjo, dengan like, share, komen, dan subscribe di channel ini, agar nanti channel ini bisa tetap berkembang membersamai kita semuanya menuju Sukoharjo lebih makmur gitu ya. Baik Mas Ari, ini ada pertanyaan berikutnya gitu ya. Pertanyaannya ini terkait dengan kondisi politik Sukoharjo saat ini ya. Sudah sangat ramai di media sosial, di grup-grup WA tentang segera dilaksanakannya pemilihan bupati 2020 ya. Mungkin dari Pak Ari ini, dari Mas Ari ini ya, punya pandangan khusus terkait dengan gerakan politik yang sudah direncanakan oleh PKS terhadap rencana pesta demokrasi di Sukoharjo. Ya, jadi alhamdulillah memang kita juga menyaksikan baik di media sosial, di masyarakat ini mulai, karena kan sinyalnya kemungkinan ini hanya ada 2 calon, dan alhamdulillah respon masyarakat termasuk yang disampaikan Mas Ardi tadi di media sosial itu ya, itu dukungan kepada pasangan Joswi yang ini memang yang kita dukung, yang dapat rekomendasi dari DPP PKS, pasangan Joko Santosa dan Pak Wibowo Haji Santosa ini. Dan respon masyarakat yang begitu luar biasa ini satu menunjukkan satu semangat dari masyarakat yang kami tangkap itu ya, inginnya satu perubahan ya. Kan ini sudah periode kedua, jadi ingin istilahnya pemimpin yang baru gitu. Kita nangkapnya begitu, dan insya Allah ini menjadikan optimisme kita untuk bisa memenangkan pasangan ini gitu. Ya. Jadi saat ini PKS Sukoharjo sebagaimana rekomendasi dari DPP PKS mendukung Joswi, begitu ya. Kasih Mas Ari atas jawabannya. Tapi ada sedikit pertanyaan yang menurut saya menarik ini. Boleh ya? Boleh. Oke, siap. Jadi pada pertanyaan pertama tadi Mas Ari menyampaikan PKS mendapatkan 5 kursi. Ya. Kemudian saat ini ada pesta demokrasi untuk memilih Bupati Sukoharjo. Ya. Kenapa dengan 5 kursi? Kenapa tidak mencalonkan dari kader sendiri, Mas Ari? Ya. Jadi begini, saya kira memang ada benarnya. Maksudnya ketika kita punya 5 kursi itu kan berpeluang untuk mengusung kader gitu ya. Walaupun syarat untuk maju itu adalah 20% dari kursi yang ada. Kita kan Sukoharjo itu 45 kursi, kalau diambil 20% 9. Sebenarnya belum memenuhi syarat, tapi 5 kan sudah separuh lebih. Jadi
ketika berkoalisi dengan satu partai yang kursinya 5 sebenarnya sudah bisa berangkat otomatis. Kalau 2 partai mengusung calon, 1 wakil 1 bupati gitu, logikanya begitu. Seolah itu masuk, dan ini juga menjadi pertimbangan teman-teman pengurus. Tapi kemudian biar ini lebih clear, lebih lebih menyentuh ke kader, kita sudah mengadakan pemira. Pemira itu pemilihan internal PKS untuk menjaring siapa calon yang didukung oleh kader-kader PKS termasuk pengurus ya. Nah, dari situ memang muncul nama-nama atau tokoh-tokoh partai, tapi selain itu ternyata juga muncul nama-nama tokoh masyarakat yang di dalamnya ada Pak Joko Santosa dan ada Pak Wiwo Haji Santosa ini. Nah, dari situ kemudian kita terus berdiskusi, kita pertimbangkan terus. Akhirnya setelah kita berdiskusi di tingkat pengurus, berdiskusi dengan teman-teman pengurus DPC, kemudian kita berdiskusi dengan struktur di atasnya di wilayah, kemudian akhirnya muncul satu kesimpulan bahasanya melihat perkembangan politikan di Sukoharjo, kita akhirnya lebih condong untuk mempersatukan umat gitu ya. Kita ingin calonnya itu biar mengerucut itu, jadi sehingga potensi kemenangan biar semakin besar. Akhirnya ya itu, kita PKS ya tidak mengusung kader, tapi bukan berarti kita ini ya tidak siap. Insya Allah juga siap, cuman dengan pertimbangan biar suara umat itu tetap jadi satu, maka kemudian setelah kita melihat peluang-peluang calon yang muncul dan juga Pak Joko Paloma dan Pak Wiwo ini juga masuk aspirasi kader, akhirnya kita memutuskan untuk mengusung Pak Joko Paloma dan Pak Wiwo ini dengan harapan nanti suara umat itu bergabung di calon kita ini gitu. Dan ini insya Allah kalau melihat peluangnya ya hanya ada 2 calon, sehingga kita berharap suara umat itu masuk di dukungan ke Pak Joko Paloma dan Pak Joko Paloma Santosa ya, bisa dikenalnya di masyarakat Pak Joko Paloma, dan wakilnya Pak Wiwo Haji Santosa. Ini karena salah satunya Pak Wiwo ini kan backgroundnya pemimpin ormas gitu ya, dia ketua Muhammadiyah, sehingga kita berharap suara umat juga bisa mendukung beliau. Harapan kita itu. Jadi kita tidak ingin menangnya sendiri. Demi Sukoharjo, PKS rela tidak mengusung kader, tapi kita ingin membersamai umat untuk Sukoharjo yang lebih baik. Insyaallah begitu ini prosesnya. Iya, siap. Bagus sekali uraiannya. Demi umat, PKS mengusung calon dari tokoh masyarakat, artinya menjaga kebersatuan Sukoharjo gitu ya. Sebelum kita akhiri, mungkin Mas Ari punya sedikit pesan untuk sedulur Sukoharjo semuanya, silahkan. Pemirsa sedulur Sukoharjo, jadi pesan saya dalam menghadapi khususnya tahun ini kita ada pesta demokrasi yang namanya pilkada, pemilihan bupati dan wakil bupati. Kami berharap ini adalah pesta demokrasi. Jadi mari kita berpesta dengan riang gembira, jangan sampai pasca atau saat pilkada justru terjadi pertengkaran atau permusuhan gitu ya. Bahkan selesai itu masih ada gap-gapan misalnya. Kita tidak berat seperti itu. Ini adalah pesta demokrasi, mari kita nikmati bersama-sama. Jadi demokrasi itu adu argumen, adu program, adu visi misi, bukan adu fisik atau adu istilahnya perang gitu ya, bukan seperti itu, tapi ini adalah adu program untuk semuanya, sebenarnya untuk kebaikan Sukoharjo. Maka dari itu silahkan dengan bebas memilih calon yang terbaik menurut panjenengan semuanya, sehingga pemilu biar bisa berjalan dengan baik. Harapan saya itu. Terima kasih Mas Ari, terima kasih sudah ke Parengrawo, kemudian menemani kami di channel ini. Semoga waktu depan bisa kembali lagi di studio menyapa sedulur Sukoharjo semuanya. Sebelum kita akhiri, saya ingatkan kepada seluruh sedulur Sukoharjo untuk like, subscribe, kemudian komen maupun share-nya agar channel ini tetap eksis bersama kita. Barangkali itu, terima kasih. Semoga sukses untuk jenengan sedanten, jenengan semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.